menyampaikan apa yang saya pahami, begitu juga Anda berarti menerima hak Anda, tujuannya mendapatkan informasi yang saya berikan gitu kan, seperti itu. Jadi tujuannya tercapai, ada satu tujuan, kumpulan-kumpulan komponen yang saling berhubungan satu sama lainnya, kemudian bekerja sama. Ya kalau nanti tidak ada kerjasamanya ya berarti tidak sistem, jadi jalan sendiri-sendiri kan gitu. Jadi seperti itu. Nah kemudian untuk informasi sendiri itu secara umum dia itu data yang sudah diolah. Jadi data yang sudah diolah. Kalau data yang belum diolah masih berserakan, masih belum tertata rapi ya dia belum informasi gitu kan. Ya seperti itu. Jadi nanti bisa jadi ada data dan sebagainya yang belum diolah ya bisa jadi hoax dan sebagainya gitu kan, berita yang tidak benar. Nah, tapi kalau informasinya sudah diolah dan sebagainya itu nanti bisa diproses untuk tujuan tertentu, kemudian menghasilkan tujuannya akhirnya adalah apa? Keputusan gitu kan, seperti itu. Jadi intinya data yang belum atau raw data yang belum diolah yaitu belum informasi, tapi kalau sudah diolah menjadi tujuan tertentu gitu kan. Nah, itu berarti sudah menjadi sebuah informasi. Ini dari beberapa peneliti juga sudah mengungkapkan. Jadi ini pengertian informasi adalah sebuah data yang diolah dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Informasi merupakan data yang telah diproses dan diolah untuk tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut untuk menghasilkan sebuah keputusan. Informasi adalah data yang telah diklasifikasi atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi informasi adalah hasil data pengolahan data menjadi bentuk yang lebih bermanfaat bagi si penerima dan menggambarkan peristiwa nyata yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi intinya seperti itu. Ya, ini adalah rangkaian kata, kalimat, gambar, tanda tulis dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kalau nanti ini digabungkan, sistem informasi itu tidak bisa secara serta-merta, oh sistem informasi apa, pasti nanti ada hubungannya dengan teknologi. Jadi nanti ada satu entitas sendiri, yaitu sistem informasi itu adalah entitasnya berhubungan dengan IT, berhubungan dengan teknologi. Jadi di era-era setelah ditemukan komputer, mulailah itu ada namanya satu entitas sendiri yaitu sistem informasi atau information system. Ya dulu mungkin belum ada gitu kan, setelah adanya era teknologi baru akan masuk ya, seperti itu. Nah ini kalau dari beberapa sumber juga, sistem informasi adalah studi tentang jaringan pelengkap perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan orang dan organisasi untuk mengumpulkan, menyaring, memproses, membuat, mendistribusikan data. Ya jadi di sini ada ini, ada perangkat keras dan perangkat lunak. Ini adalah hardware dan ada software. Kemudian ada people-nya, orang atau organisasi. Ya, kemudian mengumpulkan, menyaring, memproses, membuat, mendistribusikan. Ini berarti ada prosesnya di sini. Ya, kemudian datanya adalah output-nya. Seperti itu. Ya, secara umum dia sudah berhubungan dengan teknologi kalau kita ngomong sistem informasi. Ya, karena adanya sistem informasi ya setelah ditemukan atau berkembangnya era-era komputer. Ya kalau saat ini sih memang sudah tidak terlepas lagi gitu kan, di semua bidang sudah sistem informasi kan. Anda bangun tidur dan sebagainya pun sudah langsung buka handphone dan sebagainya. Kalau dulu komputer besar-besar, sekarang kecil-kecil dengan genggaman Anda aja sudah, itu juga komputer gitu kan. Dia ada prosesornya, ada memorinya dan sebagainya, bisa memproses data. Semua yang dilakukan PC, laptop, komputer dan sebagainya sudah bisa dilakukan sama handphone ya. Jadi semuanya gitu kan. Hal-hal seperti itu ya sekarang tidak terlepas. Apalagi sekarang sudah menggunakan era-eranya cloud computing dan sebagainya. Sistem informasi dulu beberapa itu belum diberikan kecerdasan buatan. Era-era sekarang sudah mulai menggunakan itu. Ya, ditanam AI, ya artificial intelligence, kemudian ada sebuah mesin learning-nya untuk pembelajaran mesin, kemudian ada penggalian data gitu kan. Kalau saya sekilas bercerita, apa yang Anda lakukan sekarang, ya kalau kita sambung dengan informasi teknologi 4.0, industri 4.0, apa yang Anda lakukan sekarang ya
itu sebenarnya memberikan data secara serta-merta ke para pengembang gitu kan, para developer, para pembuat sistem informasi gitu. Nah, dulu mungkin hanya kolek aja. Dulu mungkin sebelum ada era yang sekarang gitu kan, Facebook hanya posting gitu aja, hanya posting, kemudian upload, mungkin hanya seperti itu. Dan awal-awalnya kan hanya menggabungkan dari uh, Harvard ya kalau nggak salah, itu dari kampusnya itu kan hanya seperti itu. Setelah itu mulai dimasukkan sebuah proses di situ ya, sebuah machine learning di situ, proses pembelajaran mesin. Kemudian dimasukkan artificial intelligence dan sebagainya. Sekarang Anda bisa lihat ya, sistem yang Anda pakai di sosial media itu secara umum bisa melihat intensitas yang Anda inginkan gitu kan, kayak di YouTube atau di yang lainnya. Yang Anda lihat dengan yang saya lihat itu mungkin beda. Pasti beda gitu kan. Apa yang Anda cari, apa yang Anda mungkin senang musik atau senang gitar atau senang apa olahraga dan sebagainya, pasti nanti YouTube akan memasukkan unsur-unsur itu terus yang Anda tonton. Karena itu apa? Itu uang, itu peluang. Dan itu cuan bagi mereka gitu kan. Ya itu yang diinginkan dari mereka, intensitas Anda yang diinginkan dari mereka biar tidak lepas dari YouTube-nya atau di sosial media dan sebagainya. Di sosial media pun gitu. Nanti posting, pada saat Anda posting, 1 atau 2, 3 yang Anda komen, ada teman yang Anda komen, itu nanti akan yang setiap yang Anda posting itu nanti akan terkait terus gitu. Dari 100 teman Anda, ya nanti yang sering posting, yang komen itu aja. Karena nanti di sosial medianya mereka, post Anda yang keluar dibandingkan dengan yang mereka jarang komen dan sebagainya. Itu kan ada sistem di situ. Ada sebuah pembelajaran mesin, ya pembelajaran mesin bukan mesin sesungguhnya ya. Jadi sistem yang bisa belajar polanya Anda, pola yang Anda lakukan gitu kan. Yang pola yang Anda lakukan, oh orang ini kebiasaannya ini, teman-temannya ini yang dilakukan, itu yang akan dilakukan terus gitu kan. Ya secara umum memang kita lebih tepat sasaran, kita lihat dan sebagainya. Tetapi itu dari sisi yang negatif, itu yang membuat kita terbelah. Coba bandingkan aja, Anda senang, contoh yang ditarik aja ke politik lah. Anda senang calon A sama calon B. Ya, kalau dulu bebas, random yang didapatkan, sekarang enggak. Informasi tentang calon A, entah itu baik, entah itu menjelekkan calon B dan sebagainya, masuk terus di situ. Masuk terus di sosial media Anda. Dan itu belum tentu yang benar, tapi yang Anda inginkan, yang Anda cari terus gitu kan. Begitu juga di calon sebelahnya. Atau nanti yang berhubungan dengan COVID. Ada yang anti vaksin, ada yang pendukung vaksin. Ada yang pendukung konspirasi, ada yang enggak dan sebagainya, itu akan terbelah gitu loh. Nah, itu salah satu kekurangan atau mungkin impact-nya dari sistem yang ada sekarang gitu kan. Mereka sudah bisa bekerja sendiri berdasarkan pola-pola yang Anda kerjakan gitu kan. Coba aja lihat ya di histori Anda dan sebagainya, mereka mempolakan apa yang Anda inginkan. Nah, itu sistem-sistem yang sekarang. Mereka sudah menanam sebuah artificial intelligence, sebuah pembelajaran mesin learning, atau data mining, dan sebagainya yang akan mempolakan kemampuan Anda. Dulu sistem hanya create, update, delete, selesai gitu kan. Hanya simpan, update, delete, dah, nggak ada apa-apa. Sekarang di dalamnya ada analisanya yang bisa memberikan. Nah, di situ baru peluang mereka gitu kan. Dari sisi apa? Kenapa mereka bisa dapat uang? Ya dari sisi advertising, dari sisi advice-nya. Mereka bisa menjual iklan tepat sasaran. Zaman dulu iklan kecil itu kan, atau iklan yang ditempel di koran dan sebagainya, atau yang ditempel di jalan, eksemplarnya contoh Kompas di Semarang gitu umpamanya, contoh 10.000 gitu kan, 10.000 eksemplar dalam sehari gitu kan. Nah, dari 10.000 nanti yang benar-benar lihat iklan kecil berapa? Katakanlah 1.000. Dari 1.000 yang benar-benar lihat iklannya Anda yang di kolom jual mobil atau jual motor seperti itu berapa? Nah, itu kan nanti tidak tepat sasaran kan gitu loh. Beda dengan contoh di Facebook, contoh di Instagram, di YouTube, mereka sudah tahu pola-pola Anda. Jadi pada saat nanti pengiklan, saya mau ngiklan ini nih, mau ngiklan
alat musik atau iklan tas gitu kan, seperti itu. Nanti dia akan tahu, oh ini loh orang-orang yang seneng alat kecantikan ini, dia akan broadcast itu dan akan keluar advertisingnya yang Anda tonton pun mungkin bisa beda itu. Anda lagi senang main game, wah game game tertentu itu nanti akan keluar terus dan sebagainya. Nah itu peluang gitu kan, makanya mereka akan mencari terus gitu kan intensitas yang Anda uh, dapatkan gitu, yang anda dapatkan di situ, yang Anda cari dan sebagainya, itu bagi mereka sebuah pola yang bisa digali dan menghasilkan uang. Makanya era sekarang sih uh, kalau kita ngomong data gitu, itu kan kalau kita ngomong data ya, data itu bisa lebih berharga daripada emas. Ya memang sangat berharga gitu kan saat ini gitu kan. Itu bisa menjadi kekuatan gitu kan. Mungkin perang pun tidak perlu harus perang pakai fisik gitu kan. Mereka punya informasi yang berhubungan dengan data bisa menjatuhkan sebuah negara kan. Nah, itu salah satunya. Ya, ini kayak yang slide keempat. Nah, ini konsep sistem. Jadi kalau kita ngomong sistem itu yang pasti ada batasannya ya. Sebesar apapun sistem itu ada batasannya. Ya, tidak terlepas nanti harus ada input. Karena kalau tidak ada input, ya nanti nggak bisa apa yang nanti akan diproses gitu kan, apa yang akan diproses dari hasil yang diproses itu nanti akan menghasilkan outputnya, keputusannya, laporan dan sebagainya ya. Di dalam sistem ini nanti ada subsistem itu sistem-sistem yang berdiri sendiri tetapi dia memang satu kesatuan gitu kan, satu kesatuan. Jadi umpamanya di sini sistem informasi akademik, nanti di A ini ada modul untuk dosen. Jadi nanti di sini untuk pengisian nilai dan sebagainya. Di sini nanti ada modul untuk KRS. Anda atau modul mahasiswa isinya nanti ada KRS-an, bisa lihat nilai dan sebagainya. Nanti di sini ada modul keuangan. Di sini nanti ada modul untuk bagian akademik. Nah, dari satu kesatuan di situ adalah nanti namanya sistem informasi akademik. Jadi seperti itu. Ya, nanti ada lingkungan eksternalnya, nanti memang berhubungan dengan dikti, jadi ada API-nya dan sebagainya. Oke, kemudian ini ada komponen sistem informasi. Ya, ini ada people, networking, communication, information, data, hardware, teknologi, dan software. Ini saling terkait. Ya, di era sekarang ini sangat terkait. Ya, dulu mungkin networking masih hanya lokal area, ya pakainya di lokal atau portable dan sebagainya. Atau portable kan enggak, lokal area. Kemudian sudah mulai berkembang sekarang menggunakan jaringan internet dan sebagainya, semua ditaruh di sana nih, di cloud ya, servernya di cloud semua. Communication ya tadi yang internet, kemudian ada information, ada data ya, ada hardware, ada teknologi, ada software, people, seperti itu. People butuh karena penggunanya dan salah satu penggunanya, kemudian pengembangnya juga harus ada orangnya kan, siapa itu programmernya, analisa sistemnya, database administratornya, seperti itu. Pengembangan aplikasinya juga menggunakan apa? Nah, itu nanti di sini softwarenya apa, teknologinya apa, hardwarenya apa. Ya, kalau dari sini nanti kita bisa pecahkan masuknya nanti di kelompok software, hardware, data, networking, itu masuknya ke teknologi. Ya, seperti ini. Kemudian untuk people-nya, di sini people, nah makanya sambungannya dia lebih dekat ke sini, dengan data lebih ke teknologi, seperti itu. Ya, kalau people dia bisa communication, networking, information dan sebagainya. Ya, ini nanti ada analisa sistem, database administrator dan lain-lain. Kemudian yang terkait dari semuanya ini, di sini yang tidak ada sebenarnya proses. Ya, ini yang nanti membedakan antara sistem informasi satu dengan sistem informasi yang lain. Contoh sistem informasi tadi akademik, mungkin beda dengan sistem informasi keuangan. Dari sisi hardware juga beda, softwarenya juga beda, networkingnya juga beda. Sistem informasi yang akademik atau sistem informasi penjualan yang mungkin lebih kecil, kasir gitu kan, pasti akan beda dengan sistem informasi yang punyanya keuangan, perbankan, atau sistem informasi government dan sebagainya. People-nya, penggunanya, organisasinya pasti beda. Programmernya mungkin levelnya juga pasti beda gitu kan. Ada yang lebih sederhana, tidak menggunakan tim, yang satunya nanti bisa menggunakan tim yang besar untuk pengembangan sebuah sistem. Jadi proses ini juga penting, yang menentukan bahwa sistem itu membedakan sistem satu dengan sistem yang lain gitu kan.
dari sisi teknologi, people, dan yang lainnya. Ya ini untuk contoh-contohnya, jenis-jenisnya. Ini banyak sih sebenarnya, saya hanya mengambilkan beberapa contoh, yaitu ada sistem informasi manajemen. Jadi untuk manajerial dari sisi karyawan, gitu kan, penilaian karyawan, laporan, fungsi pengawasan karyawan, masukan direksi dan macam-macam. Yaitu biasanya di sebuah perusahaan. Ya kadang itu nanti tidak membuat sebuah sistem sendiri. Kadang itu nanti masuk ke modul ya, ada nanti modulnya sendiri. Jadi mereka sudah punya. Kemudian ada sistem informasi akuntansi. Ya dulu mungkin masih jurnalnya manual, ya mulai jurnal manual dan sebagainya. Sekarang sudah nggak perlu, sudah by sistem semua, otomatis ke posting, sudah masuk jurnalnya. Jadi waktu dilihat laporannya, neraca, rugi, laba, laporan neraca, rugi, laba, kemudian sampai aset dan sebagainya, buku besar dan sebagainya sudah bisa langsung dicetak itu kan, dikeluarkan itu. Nah itu salah satunya sistem informasi akuntansi. Ini suaranya siapa ya? Ada yang oke. Kemudian sistem informasi keuangan, gitu kan? Sistem informasi keuangan biasanya dari sisi perbankan, finance. Nah itu nanti yang kalau yang berhubungan dengan itu sistemnya harus rigid sekali dari sisi perhitungan. Kemudian belum lagi nanti datanya harus benar-benar yang aman, secure karena berhubungan dengan data-data nasabah. Ya mereka juga harus benar-benar ada. Nah kadang kalau yang di keuangan saya dulu pernah ngembangin sistem di zaman itu Bank Purba dan Arta nggak salah, sekarang sudah jadi BTPN Syariah. Itu kalau ngembangin di sana kita lihat tuh sampai programmernya di sana atau bukan programmer ya waktu itu, IT-nya, IT supportnya itu sampai 3 shift. Jadi kayak di pabrik. Jadi mereka paling kepontang-panting itu kalau di akhir bulan karena waktu tutup buku. Nah, tutup buku itu benar-benar semua pol-polan, tidak hanya dari sisi IT, semuanya harus close. Jadi harus close kas ya istilahnya atau apa itu. Jadi semuanya perhitungannya harus sama. Nah, itu paling pusing kan. Dan itu pernah terjadian kan. Ada bug dari sebuah bank swasta kalau nggak salah itu. Nggak tahu yang nemuin siapa itu bugnya. Dia ada seorang, kalau nggak salah masuk di TV juga. Dia tahu nih ada kesalahan sistem di sebuah bank itu. Makanya dia ngambil uang di ATM itu setiap jam 00. Jam 00 lebih berapa lah. Dia tahu nih ada bug sekitar 2 menit. Jadi ada 1 menit atau 2 menit itu sistemnya posisinya mati. Jadi dia waktu ngambil uang itu tidak record. Jadi tidak record, saldonya bukan tidak record, ya satu tidak record, saldonya tidak berkurang. Dan itu akhirnya ketahuan setelah diaudit kan, ada apa dan sebagainya. Ternyata memang lah hal kayak gitu-gitu kan yang jadi masalah. Ya memang di semua bank itu kalau jam 00 atau kalau nggak salah jam 00 di periode tutup buku itu mereka kayaknya dulu ada yang matikan sistem atau gimana dan sebagainya. Nanti ada konsolidasi dan sebagainya. Nah itu terjadi bug. Nah hal-hal seperti itu kan yang tidak diinginkan. Makanya kalau di industri keuangan memang sangat-sangat khusus gitu loh. Sistemnya aja memang core bankingnya memang mahal-mahal gitu. Sampai puluhan miliar atau bahkan sampai belasan miliar seperti itu atau ya mahal-mahal lah. Jadi dia sistemnya memang sangat-sangat bagus gitu kan. Karena memang berhubungan dengan nasabah dan sebagainya. Jangan sampai salah. Ya. Kemudian ada sistem informasi manufaktur. Ya, manufaktur ini juga besar juga. Saya dan tim juga pernah buat juga untuk perusahaan di daerah Boja sana. Itu besar tuh. Dari penjualannya, pembeliannya, sampai ke stok, sampai ke pengolahan bahan baku, raw materialnya, sampai jadi, dan itu sampai ke keuangan. Nah memang sebesar itu sampai produksi juga gitu kan. Karena produksinya juga bukan produksi yang seperti kita beli. Kalau yang ada ngomong produksi itu pasti sulit sistemnya. Karena kalau yang kita modelnya tanpa produksi kayak di toko atau penjualan dan sebagainya, belinya barang A, dijualnya barang A gitu kan. Kalau produksi enggak, ya jualnya produknya Z umpamanya itu. Bahan bakunya A, B, C, D, E, jadinya produk Z. Kan seperti itu. Jadi kalau umpamanya
mau buat meja itu yang dijual produknya meja gitu. Nah itu bahannya apa? Ada dari kayunya, ada lemnya, nanti kan jadi apa? Bahan bakunya kayu, lem, belum lagi nanti jasanya yang buat dan sebagainya itu diperhitungkan semua ya. Nah, itu juga yang di perusahaan yang saya bikin itu perusahaan kayu lapis. Jadi pembuatan kayu lapis sendiri kayunya itu campuran kayunya itu kayak bubur itu ada grade-grade-nya. Grade ini jadinya ini dan sebagainya. Jadi memang prosesnya rumit. Jadi satu pembuatan hasil produksinya itu dia menggunakan beberapa bahan. Ya paling sederhana kalau kita lihat ini aja restoran lah. Restoran juga yang saya buat juga itu sama. Kalau mau buat nasi goreng, ya kan, enggak ada kan beli nasi goreng dia waktu kulaan. Dia kan kulaannya apa? Nasinya, telur, gitu kan, nasi, telur, berambang, bawang dan sebagainya. Gitu kan, belinya semua kulaan dalam bentuk raw material, bahan baku gitu kan. Tapi setelah itu diproses jadi masakan, jadi menu. Lah itu ngitungnya gimana? Ya kan, jadi nanti satu masakan itu harus ada HPP-nya, harga pokok penjualannya tuh berapa gitu kan. Contoh satu nasi goreng yang dijual 15.000, HPP-nya berarti dia harus hitung semua menggunakan berapa berasnya tuh berapa gram, kemudian garamnya umpamanya diperhitungkan ya. Biasanya kayak garam dan sebagainya nanti tidak perlu diperhitungkan. Kalau garam, saus, apalagi kecap itu bahan habis pakai karena tidak perlu dihitung stoknya. Beda kayak kayak nasinya, telurnya itu kan nanti memang diperhitungkan kan gitu. Nah, seperti itu. Nanti belum lagi penggunaan gas, tabungnya itu bisa berapa kali. Itu harus dihitung kan. Jadi nanti HPP-nya ketahuan. Jadi waktu dihitung penjualan laporannya nanti ketahuan. Oh, dari semua total penjualanku dalam satu hari katakanlah 15 juta, HPP-ku atau modalku tuh berapa? Kan ketahuan. Sorry. Nah, beda kalau umpamanya yang tidak produksi. Kalau yang produksi lah itu kan jelas. Belinya kalau umpamanya kayak model-model swalayan kayak Indomaret, Alfamart itu kan jelas. Belinya produknya wafer gitu kan atau permen. Ya dijualnya dalam bentuk kayak gitu. Sama. Jadi tidak ada produksi yang diolah. Nah, itu kesulitannya kalau yang di manufaktur. Ya ada proses produksi. Di sini yang lebih sulit. Analisanya juga lebih dalam. Kemudian ada sistem informasi sumber daya manusia. Jadi itu aplikasinya biasanya kalau di organisasi di pemerintahan atau di swasta atau yang negeri atau di BUMN atau pegawai negeri gitu kan di PNS gitu. Itu namanya SIMPEK ya, sistem informasi kepegawaian. Jadi ngurusi dari HRD, cuti, keuangan, gaji dan sebagainya. Termasuk ya pengajuan cuti lah dan sebagainya. Itu memang butuh satu proses sendiri. Dulu sih bisa. Dulu saya pernah buat di PT Samkyung Jaya Garment, nggak tahu sekarang masih dipakai apa enggak programnya, sudah lama sih tahun 2012. Dulu mereka kalau membuat waktu menghitung karyawannya itu 7.000 karyawan kalau nggak salah, itu prosesnya manual. Ya, dalam satu HRD itu ada sekitar 15 karyawan yang menghitungkan gajinya. Karena tiap hari karyawannya masuk keluar itu sekitar 7.000 ya. Berarti kan dibayangkan aja 7.000 in, 7.000 out harus benar-benar pas ini orangnya telat apa enggak dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi setelah termasuk nanti mulai periode penggajian tanggal 25 harus dihitung semua nih. Dari yang dia masuknya berapa kali, izinnya berapa kali, nanti cuti apa enggak, itu semua dihitung. Nah, nanti kan jadi komponen penghitungan dia dapat gajinya, tambahannya, insentif dan sebagainya. Nah, tapi setelah menggunakan sistem dari 15 itu tinggal orang 2 saja, orang 2 atau orang 3. Karena sudah menggunakan sistem, yang lainnya sudah nggak perlu, tinggal pakai sistem, tinggal ditarik aja datanya, data transaksi hariannya mereka yang input outputnya itu, nanti ketahuan ini telat, ini nggak telat, otomatis akan mengurangi insentifnya. Oh ini masuk, ini berangkat terus dapat insentif dan sebagainya, otomatis nambah. Ya seperti itu. Nanti kalau dia ternyata cuti, ya nanti dia tidak dipotong insentif. Itu hitungannya sangat cepat. Kalau tadinya butuh proses gitu ya. Kalau tanggal 25 berarti mulai menghitungnya dari tanggal 15 gitu atau tanggal 20 gitu. Nah sekarang nggak perlu. Besok mau gajian, sekarang tinggal ditarik, diproses tanggal 24, selesai. Sudah keluar semua segaji-gajinya. Nah seperti itu kan kemudahan. Ya memang prosesnya di dalam berat.
salah sistem. Tadi infrastrukturnya memang sampai beberapa kali itu ganti server. Ya dulu hanya komputer kecil, komputer PC biasa yang dijadikan server gitu kan, ternyata tidak kuat. Akhirnya benar-benar beli server seperti itu. Nah, belum lagi nanti SDM-nya harus benar-benar dilatih training seperti apa. Nanti kalau ternyata mesin absensinya rusak, harusnya seperti apa, diregistrasi ke sistemnya. Nah, hal-hal seperti itu sih yang membuat akhirnya. Tapi tantangan itu lebih 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 mudah kalau sudah jadi dibandingkan harus tadi ngopeni 15 orang. Lah sisanya yang kemana? Akhirnya pindah ke bagian purchasing, bagian apa dan sebagainya. Nggak dikeluarkan tapi dipindah. Seperti itu. Kemudian ada lagi, ya ini sistem informasi pemasaran. Biasanya ini gabung di satu sistem yang besar. Kalau di manufaktur itu yang sering namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi dia dari penjualan, pembelian, stok, keuangan, ada POS-nya, ada sampai ke CRM-nya, Customer Relation Management, dan untuk ngurusi customer itu kan nanti ada sistem, ada dashboardnya, ada sistem informasi nanti penjualan apa pemasarannya, dia bisa menganalisa dan sebagainya. Itu jadi satu gitu kan. Nah, itu memang mahal. ERP yang terkenal kan kayak SAP, Oracle juga ada. Kemudian apa yang lagi terkenal Open ERP ya nggak salah ya. Sekarang namanya saya lupa itu. Itu lumayan bagus juga. Dulu sempat sempat open source, tapi sekarang sudah mulai di close source, sudah dikembangkan sama satu perusahaan itu kan Odoo nggak salah namanya Odoo. Yaitu perusahaan-perusahaan juga sudah banyak yang pakai Odoo. Ya kalau mau lihat ini sebentar. Odoo sistem. Nah ini OpenERP. Ini perusahaan ini lengkap ini. Jadi dari semuanya ada. Nah ini sistem juga nih. Ini kalau mau lihat cuma pricingnya saya nggak tahu. Ini relatif lebih murah dibandingin yang lain-lainnya. Tapi ada yang hitungan bulan, ada dibandingkan kayak ERP, SAP atau SAP atau Microsoft Dynamics itu mahal sekali, sampai miliaran kadang kayak yang punyanya Jarum. Nah ini sudah terintegrasi semua. Mereka bisa pakai banyak ini. Nah ini satu integrasi nih. Finance, sales, inventory, marketing nih. Di sini ada nih. Nanti ada SMS marketing, event. Nah, ini jadi satu semua ini. Yang harus cek melbu ya. Enggak. Nah, ini jadi satu di sini. Di by system semua. Nah, ini ERP. ERP nanti ada kuliahnya khusus ya. Cuma nggak tahu di sini di mata di D3 kayaknya nggak ada. Dia lebih ke S1 atau D4 ya, S1 terapan. Atau mungkin nanti nggak tahu mulai ditanam tapi akhir-akhir, biasanya di akhir-akhir. Ya, ini salah satunya ERP. Jadi dia lengkap di sini. Aplikasinya sudah jadi satu semua. Di finance, ada sales, ini CRM tadi, Customer Relation Management. Websitenya juga dia builder nih, bisa buat, bisa live chat, link. Ini ada yang sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Nah, ini dia jual di luar ini semua, dia juga jual terpisah-pisah. Ya, seperti itu. ERP, SAP lebih mahal lagi. Nggak tahu di sini ada nggak. Nah, banyak sih yang buat ya apa itu ERP dan sebagainya. Oke. Kemudian ada lagi nih sistem nah ini informasi eksekutif. Ya ini biasanya jadi satu ya, jadi summary eksekutif jadi summary eksekutif atau apalah itu jadi satu biasanya jadi satu sebuah sistem. Kalau kita ngomong ERP ini semua sebenarnya jadi satu gitu. Cuma kan memang tidak semua perusahaan memang butuh ERP. ERP itu kan memang besar. Ya, enterprise resource planning, resource-nya besar, harganya mahal, butuh sumber daya yang lumayan gitu kan. Ya biarpun ada kayak tadi yang Odoo tawarkan, dia bisa paket-paket bisa terintegrasi, bisa per modul juga bisa. Ya, tapi tetap aja tadi per bulan kan. Nah, seperti itulah. Ada yang hal seperti itu, ada yang benar-benar ngembangin sendiri nih, terpisah dia punya. Nah, dulu saya juga pernah buat di salah satu kampus itu dia punya beberapa cabang stikers kalau nggak salah saya lupa daerah ada beberapa cabangnya di Jawa Tengah itu. Nah di sisi yayasan itu mau buat sistem sendiri, jadi terpisah dengan sistem-sistem yang ada di stikers-stikers yang ada.
Jadi mereka yang Stikers itu hanya menyajikan data apa adanya, real, ditarik. Kemudian kita membuatkan sistemnya di sisi yayasan itu untuk report-reportnya. Termasuk untuk, jadi aplikasinya untuk konsolidasi. Ditarik semua nanti bisa ketahuan nih, sampai ke laporan keuangan. Nah seperti itu. Jadi ada kalanya memang buat sistemnya memang terpisah. Ya, kemudian ini ada lagi sistem informasi penjualan kasir POS. Ini banyak ini sekarang. Dulu aplikasinya yang saya buat itu masih desktop. Nah, tapi ini saya lagi ngembangkan yang versi Android juga. Klik programkasir.com. Ini kebetulan punya saya ini nih, dia pakainya pakai desktop. Jadi pakainya desktop. Nah, ini yang lagi coba saya kembangkan yang versi Android. Ya, di sini lengkap nih. Ada modul akuntansinya, ada persediaan, penjualan. Ini murah, saya jual dulu berapa ya? Sampai sekarang masih saya jual murah. 2 juta apa berapa ini. Tapi lengkap ini. Bisa untuk ini ada downloadnya juga kalau mau dicoba. Oh, saya mati ini. Dan sebagainya lah. Ini fitur-fiturnya tadi ya. Nah, ada juga yang ini salah satunya tadi yang kasir ya. Jadi kalau mau lihat yang kasir kayak di Indomaret, Alfamart lah, mirip-mirip kayak gitu. Ya, seperti itulah. Sekarang sudah mulai banyak dikembangkan yang berbasis Android kayak Mocha POS gitu kan. Nah, itu malah dia bayar itu. Nah, aplikasi kasir ini. Nah, ini sudah pakai Android tok gitu kan. Nah, pakainya Android bisa langsung transaksi. Ya, dia memang bayarnya modelnya tahunan kalau nggak salah. 1 tahun apa berapa ya, apa 1 bulan saya lupa. Yang pasti dia waktu beli nanti dapat printernya sama ini dapat apa namanya tab ya, dapat tabnya. Ini ada suara bocor siapa ya? Oke, seperti itu lah. Ini ya, apa ini? Oke, ya ini salah satunya tadi POS seperti ini. Ya ini aplikasi yang untuk kasir. Jadi banyak sih sistem-sistem dan itu peluang Anda gitu semua. Nah ini biasanya aplikasi-aplikasi ini mass product. Jadi massal. Ya, kemudian ada juga yang tidak terlepas dari itu namanya tailor mode system. Ya, custom system. Ini juga peluang gitu kan. Di luar yang program massal. Saya hampir 15 tahun yang membuat produk benar-benar massal itu tidak banyak. Ya salah satunya yang POS itu gitu kan. Nah, hampir rata-rata semua custom. Khusus gitu, programnya khusus. Tetapi memang ada juga yang program khusus itu jadi program massal. Ya, yang kita buat untuk di Pertamina itu My Doctor dulu kita coba sebentar. Play Store ya. Play Store. Nah, ini di Play Store. Di Play Store ini dulu buat My Doctor. Nah, ini dulu awalnya untuk More 4. Ya, punya More 4. Nah, ini More 4. Tapi setelah berhasil baik, bagus, akhirnya dipakai. Ya, dipakai ini yang ngembangin saya ini. Ya, saya sama tim. Jadi masih ada di sini juga. Jadi setelah bagus dipakai, di sini aplikasi untuk chatting sih, chat seperti itu. Setelah bagus, berguna, dan ternyata akhirnya ditarik di pusat. Nah, akhirnya ditarik di pusat. Setelah ditarik di pusat, nah jadi produk massal nasional dipunyanya di bawahnya Pertamina. Seperti itu juga. Ini juga yang Kulantang BKKBN ini juga. Nah, ini juga ini sama untuk lansia tangguh. Jadi Kulantang punya BKKBN seperti ini. Kemudian yang ini juga ini chatnya. Jadi live chatnya ini benar-benar chat. Jadi chat untuk lansia dia komunikasi lansia untuk konsultasi, pengaduan dan sebagainya. Nah, ini kita juga buat seperti ini. Ini Pak, base-nya Android semua. Jadi seperti itu. Ini yang tadinya aplikasi khusus tapi ternyata malah berguna. Ya terutama tadi yang untuk punyanya My Doctor Pertamina tadi. Jadi yang
bergunanya umumnya jadi umum di visi tadinya khusus untuk umur 4 tapi jadi umum di lingkungannya Pertamina. Semua anak perusahaannya Pertamina pakai aplikasi itu. Ya itu salah satunya. Itu. Kemudian ya ini custom. Jadi memang bisa dan sampai saat ini pun masih dicari itu digunakan gitu kan. Nah itu Anda semua itu kan, Anda, saya gitu. Jadi pengembangnya seperti itu. Nah ini alasan-alasan pengembangan sebuah sistem kenapa itu dikembangkan yang pasti ada problem ya, jadi ada ketidakberesan sistem ya, bisa jadi yang disengaja atau tidak disengaja. Yang tidak disengaja itu yang paling sulit gitu kan, errornya adalah error logik atau kesalahan dari program. Sistemnya tidak masalah, selalu dipakai tidak ada error dan sebagainya, tapi kok perhitungannya salah terus ya. Nah itu berarti ada masalah gitu kan. Taunya apa? Setelah tutup buku atau setelah diaudit selama setahun itu kan jadi masalah itu kan. Nah pada saat proses biasa nggak pernah ketahuan. Beda kalau nanti error waktu disimpan tidak bisa error, lah itu gampang, itu sangat mudah karena kita langsung bisa benerin itu kan. Ya tapi bedanya kalau yang error-error logik atau kesalahan-kesalahan yang nggak tahu, lah itu memang bisa diperbaiki, atau kalau memang tidak bisa diperbaiki harus dibuat baru. Tapi biasanya kalau hal seperti itu ya nanti diperbaiki bisa. Tapi kalau memang ternyata ada problemnya di luar itu, yang paling sering ini seperti ini. Saya membuat beberapa project atau program itu di suatu perusahaan, ternyata yang buat dulu satu orang. Setelah itu orangnya pindah atau bekerja di tempat lain. Nah, source kodenya, kuncinya, keyboardnya dipegang semua untuk password dan sebagainya kan tidak bisa. Itu kan juga masalah juga. Nah, akhirnya bagaimanapun akhirnya buat lagi lah yang baru, sama dibuat hampir mirip kayak yang lama tapi dibuat lebih bagus atau apalah, itu juga bisa kejadian ya. Jadi hal-hal seperti itulah, adanya ketidakberesan itu bisa macam-macam ya. Kemudian pertumbuhan organisasi, nah organisasinya berkembang lebih besar, itu juga jadi salah satu alasan ya. Tadinya kecil rumahan, kemudian berkembang kelasnya lokal, kemudian berkembang lagi nih punya cabang banyak. Tadinya baru pakai pembukuan aja biasa ditulis sudah bisa, kemudian sudah mulai rame lah pakainya aplikasinya yang desktop nih, masih lokal masih bisa. Nah, ternyata punya cabang di daerah lain, nah berarti kan harus cloud system, jadi harus berbasis web, harus punya, intinya berbasis cloud lah, jadi bisa diakses dari semua cabang. Nah itu juga salah satu alasan kenapa harus mengembangkan sistem ya, seperti itu. Itu penting. Jadi pasti organisasi yang mulai berkembang, mulai besar itu pasti dia sudah mulai memikirkan alasannya untuk mengembangkan sebuah sistem. Ya, kemudian opportunity itu juga ya, opportunity. Jadi ada ada kesempatan atau ada peluang ya saat ini. Wah ternyata sekarang kalau era pandemi gitu kan, opportunity-nya era pandemi kok jualan sendiri tidak bisa ya, secara offline tidak bisa. Wah saya harus buat online nih, dia akhirnya buat website online, e-commerce ya, seperti itu ya. Dia udah mulai sudah memikirkan secara online seperti itulah. Itu juga salah satu opportunity ya di era-era pandemi. Contoh seperti ini, ternyata dulu kalau tidak ada pandemi mungkin tidak ada perkuliahan kayak kita ini kan juga opportunity, peluangnya dari Google Meet, dari Google buat membuat lebih bagus Meet-nya. Tadinya kan Meet nggak ada ya, belum saya sekarang lah, belum secanggih sekarang. Zoom juga belum terkenal kan pada saat itu. Yang sering itu malah saya pakai punyanya, saya lupa itu yang sering dipakai gitu kan, punyanya Microsoft juga tapi saya lupa, punyanya Microsoft tapi saya lupa namanya. Tapi nah, sekarang malah yang populer pakai Google Meet atau Zoom kan. Nah itu opportunity-nya dari saat pandemi, dan ternyata malah berkembang cepat, pesat, dan orang semua pakai gitu kan. Dan era ini mungkin nanti era new normal ini setelah pandemi berakhir pun bisa kejadian juga tetap dipakai, karena ternyata ada kemudahannya gitu kan. Dulu memang nggak banyak yang kembangin itu, dan sekarang banyak. Ya, kayak Gojek juga sama. Dulu, wah ini peluangnya bagaimana ya, dia lihat peluang. Oh ada Uber, ternyata bisa ya, peluang orang yang punya mobil kemudian bisa kayak jadi taksi online gitu kan. Nah dia lihat peluang itu,
dicoba nih ke driver ya, driver yang roda 2 dan ternyata berkembang. Setelah berkembang, oh roda 2 gini bisa sekalian jualan ya, langsung ya kan. Itu salah satunya memang perusahaannya bisa berkembang juga, dia juga lihat peluang juga. Nah, salah satunya seperti itu. Itu opportunity, itu bisa terjadi lah alasan-alasan seperti itu. Kemudian ini yang jarang dan ada juga itu kan perintah atau instruksi. Ya instruksi itu bisa dari internal maupun eksternal. Internal mungkin kejadiannya perusahaan itu dibeli. Ya, perusahaan itu dibeli. Nah, case-nya seperti tadi Samgyong itu. Setelah dibeli sama perusahaan orang Korea, joint venture dengan orang Indonesia gitu, uh, dia nggak mau pakai program yang lama. Nyari lagi kan developernya, akhirnya ketemu kita buat program itu. Seperti itulah, itu bisa kejadian juga seperti itu. Karena dianggap yang program lama sudah tidak bisa diatur, banyak kesalahan sistem dan sebagainya, kecurangan tadi, problem, balik lagi ke problem, akhirnya dia bawa. Kemudian bisa jadi di luar organisasi, seperti peraturan pemerintah. Oh, urusannya berhubungan dengan pajak, berhubungan dengan apa, berarti harus dirubah nih, harus seperti ini, dan sebagainya. Atau nanti yang di pendidikan, oh semua laporannya KRS langsung online, nyambung ke Dikti, tadinya enggak. Ya sekarang harus sistemnya sudah di onlinein ke sana, berarti kan ada yang dirubah. Ya ada perubahan-perubahan yang mendasar. Nah, kemudian di slide selanjutnya, nah ini indikator-indikatornya banyak sebenarnya. Ini tadi saya cari-cari aja di internet. Jadi banyak, ini salah satu atau beberapa alasan di luar ini pun banyak sekali. Jadi nanti bisa, ini hanya gambaran aja. Jadi hanya gambaran, tapi sebenarnya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, nah ini proses pengembangan sistem. Ini secara umum, nanti di detailnya ini pengembangan bisa banyak nih. Jadi ada sistem lama, kemudian dikembangkan, maka keluar sistem baru. Di dalam pengembangan ini pun nanti ada metode-metodenya. Yang paling sering itu adalah SDLC, ada waterfall, ada apa lagi tuh? Ada prototyping, ada RAD dan sebagainya. Nah, ini salah satunya. Nah, ini saya juga kadang menggunakan ini SDLC, kadang menggunakan prototyping, ya seperti itu. Jadi OOP, OOT bukan OOP, Object Oriented ini saya tidak pernah gunakan. Model End User Development ini juga saya sering juga gunakan. Jadi didampingi juga sama penggunanya langsung seperti ini, langsung oh sistemnya seperti ini nih, mereka yang direct ini nanti arahnya ke sini dan sebagainya, intens seperti itu ya. Kadang ya paling sering ini sama prototyping. Kelebihan kekurangannya sih ada banyak. Kalau kayak prototyping sih yang pasti lebih disukai sama customer karena mereka langsung tahu nih waktu Anda buat oh prototipnya seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Cuma ini mahal ini. Mahal karena kita harus buat dulu biarpun itu dummy. Lah nanti kalau ternyata nggak jadi itu kan masalah juga. Ya makanya untung sekarang pengembangan kita bisa buat wireframe-nya dulu, desainnya, kira-kira gambarnya nanti seperti ini dan sebagainya. Kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang ada gitu kan untuk membuat tampilan dan sebagainya. Saya lupa pakainya, bentar. Itu bisa nanti kayak mendesain wireframe. Biasanya saya pakai kayak balsamic gitu atau coba kalau di Dribble pakainya apa ya, saya lupa. Nah, ini kalau mau desain aplikasi, nah saya lupa pakainya namanya apa ya. Nanti ada itu. Jadi kita bisa desain lebih mudah, lebih gampang gitu kan. Drag and drop aja sih sebenarnya. Nah, tapi nanti desainnya sudah real, sudah tampilannya juga sudah real. Ini contoh yang mobile ya, belum lagi nanti yang web atau yang desktop. Saya lupa nanti namanya, nanti coba saya share juga. Ya nanti ada mata kuliahnya juga nanti untuk ngembangin seperti ini desain-desainnya. Biarpun belum coding nih, baru desain. Ya itu sebenarnya salah satu masuk ke desain perancangan nanti. Perancangan sebuah sistem informasi. Saya lupa namanya, nanti saya coba cari. Nah itu drag and drop juga. Jadi nah ini seperti ini. Jadi drag and drop ini kita bisa tambahkan semuanya aset-asetnya. Asetnya itu ini ya, kayak gambar-gambar dan sebagainya kita bisa. Saya untuk kadang mencari ide juga di sini nih, di Dribble. Jadi cari ide untuk mobile apa, dashboard umpamanya dashboard, lagi ngembangin dashboard. Nah, di sini ada dashboard nih. Nah, ini untuk dashboardnya. Idenya apa nih yang menarik? Nah, seperti ini.
Ini lagi membuat sistem informasi untuk kebetulan kemarin dipilih sama Pak RT jadi sekretaris ya. Jadi ya sekretaris IT programmer ya tak gawe gitu kan. Jadi nanti mau membuat sistem informasi untuk manajemen untuk warga gitu kan. Jadi nanti dia bisa tahu sekarang aku tagihannya piro nih, yang aku sudah bayar berapa, termasuk nanti yang bagian bendara keluar masuk uangnya kasnya bisa warga bisa langsung lihat semua nih. Bisa lihat termasuk nanti pengajuan ya, karena saya RT daripada males diparani kene mengajuk ke apa, ngajuk ke perpanjang apa, tinggal masukin sistem di situ nanti udah saya tinggal mereka saya tinggal ngeprint aja nanti udah jadi ngajuin secara online gitu kan. Ya mungkin baru pertama nih, enggak tahu di Indonesia sudah ada apa belum. Coba ya. Sistem informasi warga mungkin sudah ada ya, saya nggak tahu. Oh, ada informasi warga, ternyata ada. Ada yang buat. Lah ini nih. Oh, ternyata ada yang jual juga. Sistem informasi RT itu ada nggak? Oh, ada. Saya sudah pernah masuk, sudah pernah lihat. Oh, ternyata ada juga. Menarik ini. Nah, ini kan bisa jadi nih nanti kamu untuk tugas akhirmu bisa ini. Keunggulan apa? Bisa lihat nih dari sini-sini fiturnya apa nih? Notifikasi, ya, ada QR code, multi user, ada digital signature, tanda tangannya digital nih. Ini juga nih, lihat aja nih. Fitur-fiturnya apa? Nah, ini kan Anda juga lihat dari sini. Oh, statistik, grafik, pengantar, keluhan, oh, ada semua. Online interaktif. Coba kita lihat. Oh, enggak ada gambarnya ya. Enggak ada model-model yang sudah di oh, ada yang jual source code-nya juga. Oh, yang menarik ini. Nah, kamu bisa loh, tinggal cari, pelajari. Enggak apa-apa, yang penting kamu bisa. Ya, nanti yang penting kamu bisa menjelaskan ya. Ya syukur-syukur bisa nanti ngodingnya seperti apa. Oh, ternyata sudah ada yang buat banyak juga. Ya, itu hal-hal seperti itu kan itu apa belum ya. Sisi oh, no, bukan. 120.000 di oh, malah bosok hasilnya buat-buat ding kok yang ngono tok. Gawe dhewe lho apik. Ya itu hal-hal seperti itu ya. Jadi tadi yang saya jelaskan sistem informasi, apa itu pengembangan sistem informasi. Jadi ini kita baru awal-awal, nanti kita coba ke lebih dalam. Oke, mungkin itu sudah hampir 1 jam ya. Jadi ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Monggo, kalau ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Ayo, ada yang tanyakan nggak? Kalau nggak ada, belum ada. Sudah paham ya tadi yang saya jelaskan? Insya Allah. Ini saya capture dulu. Bentar, tak stop saya ya. Nah, stop dulu. Kalau ya saya akhiri dulu. Uh, ini sambil saya capture aja deh. Capture aja.